Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah bisa beribadah dan melayani di gereja kita masing-masing. Saya berharap saudara bisa menikmati ibadah dan terus melakukannya dengan rajin menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, sebelum saudara tidur dan beristirahat, ada baiknya kita kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang selalu meneguhkan dan menguatkan kita. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup berjaga-jaga. Ini sangat penting sekali bila saudara dan saya ingin mengelola hidup kita dengan baik. Ada banyak orang yang ingin berhasil dalam hidupnya, baik secara rohani maupun jasmani, namun hidupnya careless atau tidak teratur sehingga tidak berjaga-jaga dan tidak hidup dalam kewaspadaan. Alkitab mengingatkan banyak sekali ayat-ayat yang agar kita tetap waspada dalam hidup ini. Karena kita berperang bukan hanya melawan darah dan daging, tapi juga melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Roh-roh jahat di udara yang siap menerkam kita, yang mengaum-ngaum bagaikan singa. Karena itu kita harus siap sedia dan berjaga-jaga hidup dalam alertness, dalam kewaspadaan senantiasa. Kita membaca dalam ayat yang tidak terlalu panjang, dalam ayat hafalan kita, Kolose 4 ayat 2 yang berbunyi demikian, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, Tuhan mengingatkan kita dalam doa kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi sambil berdoa kita juga hidup berjaga-jaga. Artinya kita benar-benar hidup dalam kewaspadaan dan berdoa dengan persisten, dengan vigilant, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Hidup dalam berjaga-jaga ini diperingatkan banyak sekali di dalam Alkitab. Tuhan Yesus pun mengingatkan para murid-muridnya dalam Matius 26 ayat 41 misalnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, berdoa senantiasa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu saudara, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang yang berbuahkan kebenaran. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5-6 di sana dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tadi yang pertama kita belajar, kita berjaga-jaga dalam doa kita. Kita percaya dan menyerahkan seluruh keperluan dan kebutuhan kita ke dalam tangan Tuhan. Namun di sisi lain kita juga harus berjaga-jaga karena Tuhan Yesus bisa datang dengan segera kapan saja yang kita tidak tahu. Kita menyatakan Tuhan Yesus bisa datang seperti pencuri yang bisa datang kapan saja. Karena itu kalau kita hidup dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga, doesn't really matter kapan Tuhan akan datang, kita selalu siap sedia yang terus mempersiapkan pelita kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Bila saudara dan saya ingin mengelola hidup kita dengan baik, salah satu elemen yang harus kita miliki adalah hidup dalam kewaspadaan. Kita tidak boleh hidup tanpa perencanaan dalam hidup ini. Kita tidak boleh hidup sembarangan, namun kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh berjaga-jaga dan aware akan situasi sekeliling kita, aware akan apa yang terjadi di masa depan. Kalau saya melakukan ini dengan salah, apa konsekuensinya? Apa resikonya? Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hidup dalam kewaspadaan. Dan bila saudara hidup dalam kewaspadaan, saudara akan bisa mengelola hidup saudara dengan baik. Saudara tidak akan menyanyiakan uang saudara, energi saudara, waktu saudara untuk sesuatu yang sia-sia. Karena saudara tahu Tuhan memperhatikan setiap langkah hidup saudara. Dan setiap hal yang kita lakukan, kita perbuat, semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu kita mau menjadi orang-orang yang trustable, orang-orang yang dapat dipercaya. Karena saat kita setia terhadap perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan pasti mempercayakan kepada perkara-perkara yang besar.
Dan orang yang hidup dalam kewaspadaan akan berhasil dalam hidupnya. Karena dia tahu memandang segala sesuatu dalam perspektif dan terang firman Tuhan. Bukan hanya mengandalkan pengertian dan hikmatnya sendiri, apalagi hikmat dunia. Dan biarlah renungan malam pada malam hari ini mengingatkan kita semua untuk selalu berjaga-jaga. Maka itu sebelum saudara tidur, saudara perlu berdoa dan merenungkan firman. Sehingga dalam tidurmu saudara tetap berjaga-jaga, percaya Tuhan memelihara saudara. Dan besok pagi saudara bangun, saudara melakukan aktivitas tetap dalam kondisi kewaspadaan. Sama seperti prajurit yang mau berperang, baik ada musuh atau tidak ada musuh, dia harus siap waspada senantiasa. Sehingga saat musuh datang dan menyerang, dia siap sedia untuk bertahan dan bahkan melawan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan dan mengingatkan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mengelola hidup kita dengan baik, dengan berjaga-jaga di dalam Tuhan dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua, selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.